Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramadan, dosen tetap S1 Farmasi Stikes Suruding Mas Cilacap. Saat ini, saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang alkaloid. Materi alkaloid ini merupakan salah satu materi di mata kuliah Fitokimia 1 dengan bobot SKS 2, di mana fitokimia ini merupakan mata kuliah wajib. Mahasiswa mendapatkan materi, RPS, referensi, ataupun literatur, baik secara online ataupun real time. Metode pembelajaran yang dilakukan secara discovery learning, secara interaktif, dengan melakukan studi literatur dan analisis. Capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa nanti mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip ilmu tanaman berkhasiat obat, penyarian, identifikasi, dan penjaminan mutu, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian serta pengembangan diri di bidang kefarmasian. Sehingga capaian mata kuliahnya yaitu mampu menjelaskan golongan metabolit primer, metabolit sekunder, dan uji identifikasi senyawa kimia yang terkandung di dalam tumbuhan sehingga dapat diaplikasikan dalam praktikum ataupun penelitian yang berkaitan dengan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan ke-6 ini, marilah kita berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fauzi Ramadan di mata kuliah Fitokimia. Kita sekarang akan bahas tentang metabolit sekunder, terutama golongan alkaloid ya. Jadi, apa sih materi yang akan disampaikan hari ini? Pertama dari pengertian metabolit primer sekunder pada tumbuhan, terus pengertian alkaloid, golongan alkaloid, dan definisi alkaloid ya. Terus kemudian manfaat pembelajarannya, kalian akan mengetahui alkaloid dan jenisnya, kemudian memahami berbagai metode identifikasi dari alkaloid. Terus untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa itu mampu menganalisis golongan metabolit sekunder dari dalam tumbuhan, terutama golongan alkaloid, menjelaskan tentang metode identifikasi senyawa kimia pada tumbuhan, itu juga terutama alkaloid, menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, menerapkan nilai humaniora dengan sesuai bidang keahliannya, yaitu farmasi, karena kita nanti akan berhubungan juga dengan bahan alam, terus menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, serta pengembangan diri di bidang kefarmasian. Nah, itu capaian pembelajaran kita. Oke, alkaloid tadi sudah saya singgung adalah sebuah metabolit sekunder. Nah, pertama-tama saya tanya, apa sih metabolit? Coba ada yang tahu? Ya, silakan Husnul. Oke, hasil dari metabolisme bagus, jawaban yang baik Husnul. Ada yang lain? Ya, silakan Mai. Senyawa yang bermanfaat dari tumbuhan. Oke, jawaban yang sangat bagus. Ya, metabolit sendiri adalah hasil dari metabolisme. Nanti hasil metabolisme itu akan dibagi menjadi dua. Ada metabolit primer dan sekunder. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya,
metabolit primer kan dibagi menjadi 3 golongan ya. Apa saja coba kita review lagi? Metabolit primer ada apa aja? Ya silahkan. Ada proto, dan sedo. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Metabolit primer? Ya, Husnul? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ya? Alkaloid treponate. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, yang dimaksud dengan metabolit primer itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Seperti minggu lalu yang sudah disampaikan. Sementara, yang akan kita pelajari sekarang adalah metabolit sekunder yang disampaikan oleh Ajis. Ya, terima kasih Ajis, saya mengerti maksudnya. Jadi, metabolit sekunder itu tadi benar ada alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan sebagainya. Dan nanti ada golongan alkaloid, mungkin Puput sudah baca duluan ya, sehingga dia menjawab proto, pseudo, dan nanti kita akan bahas di materi yang alkaloid ini. Oke, nah sini saya akan bawa beberapa jurnal internasional. Ya, ada bilang bahwa alkaloid itu punya mekanisme neurodegeneratif. Ada yang bilang juga, ada yang meneliti bahwa alkaloid ini adalah senyawa potensial untuk antiinflamasi. Ada juga yang bilang bahkan vincristin dan vimblastin itu sama alkaloid, ya golongan alkaloid, itu punya potensi anti kanker. Nah, banyak yang manfaatnya ya. Tapi sebenarnya apa sih alkaloid? Coba ada yang tahu alkaloid itu apa? Ya, silakan. Ya, senyawa yang mirip basa. Jawaban yang sangat baik sekali. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, silakan, Tias. Senyawa yang mengandung nitrogen. Oke, terima kasih. Ya, jawaban keduanya benar sekali. Dua-duanya sangat tepat. Alkaloid adalah senyawa yang bersifat basa dan mengandung atom nitrogen. Ya, di mana alkaloid itu sendiri adalah alkali-like. Alkali-oid. Oid itu artinya mirip. Jadi alkaloid itu mirip alkali. Kenapa? Karena dia punya atom nitrogen bebas yang menjadi sumber basa. Kayak gitu. Jawabannya sangat melengkapi sekali. Saya senang dengan kelas ini ya. Oke, selanjutnya apa saja jenis alkaloid? Ya tadi sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab oleh Puput. Ya, tadi coba yang lain, teman-temannya yang lain kada Puput, ada apa aja jenis alkaloid? Ya, silakan. Ada true alkaloid, terus yang lainnya? Ya. Protoalkaloid, ya. Pseudo alkaloid. Oke, komplit ya. Berarti saya senang materi yang sudah saya share sebelumnya. Kalian baca terlebih dahulu di rumah dan itu satu langkah yang sangat baik. Ya, betul ada 3 jenis. Yang pertama ada true alkaloid atau alkaloid sejati. Itu berasal dari asam amino dengan ciri khas atom N-nya itu ada pada cincin heterosiklik. Ya. Sedangkan pseudo alkaloid, pseudo itu artinya palsu. Artinya memiliki karakteristik seperti alkaloid, tapi bukan berasal dari asam amino. Seperti itu. Terus yang terakhir itu ada protoalkaloid yang dimana ini adalah berasal dari asam amino, tapi merupakan alkaloid sederhana di mana atom N-nya itu ada di luar cincin heterosiklik. Seperti itu. Ya, untuk jenis-jenisnya saya kira kalian sudah paham, sudah hafal ya, karena sudah membaca juga, di mana keberadaan alkaloid ini di alam berbeda-beda. Secara umum ada dalam bentuk basa organik, yang larut air itu dalam bentuk garamnya, ada juga yang dalam bentuk glikosida. Misalkan alpha-kakonin, seperti itu. Oke. Alkaloid ini kalau tidak mengandung oksigen dalam strukturnya, sifatnya itu biasanya dalam suhu kamar itu cair. Contohnya nikotin, koniin, spertein. Nah, saya tanya dulu. Nikotin itu alkaloid berasal dari apa? Ya, Tias? Dari tembakau. Oke, terima kasih. Ya,
Jadi sebenarnya nikotin ya buat orang-orang yang suka merokok itu juga mengandung alkaloid. Ingat, salah satu sifat alkaloid adalah beracun. Nah, sehingga orang yang suka merokok itu bisa teracuni dengan nikotin, menyebabkan kecanduan. Terus yang kedua, yang mengandung oksigen biasanya berbentuk kristal atau amorf. Amorf itu adalah serbuk yang tidak berbentuk, ya. Oke. Terus dalam stereokimia biasanya dalam bentuk levorotari. Ingat levo itu artinya kiri, berarti putaran ke kiri gitu ya. Di mana senyawa aktif di seluruh dunia ini secara umum adalah bentuk levorotari. Nah, ini contohnya dari asam amino, ada L-alanin, ada D-alanin. Kalau D itu dextra ya, artinya kanan. Yang lebih aktif secara umum adalah bentuk L atau bentuk levorotari. Nah, kenapa sih tadi ada yang bilang, Pak, alkaloid basa, apakah selalu harus basa? Tergantung. Kebasaannya itu tergantung pada lone pair atom N. Kalau banyak pendorong elektron, itu dapat menurunkan kebasaan. Nah, ini jenis-jenis alkaloid berasalnya ya, ada dari asam amino ada banyak, nanti tinggal dibaca saja. Terus ada alkaloid heterosiklis dari purin, ada alkaloid heterosiklis dari transaminasi, terus ada juga alkaloid heterosiklis dari transaminasi di mana atom N terbentuk pada eksolisis gitu ya. Nah, itu yang eksolisis itu yang menyebabkan protoalkaloid. Yang paling atas yang heterosiklis asam amino itu menyebabkan true alkaloid. Yang dua ini pseudo alkaloid. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian kan ada praktikumnya ya. Nanti ada praktikumnya. Jadi, untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi alkaloid, itu pertama ada reaksi pengendapan. Ya, di sini ada banyak, ada Regen-Meyer, Regen-Roth, ada larutan tanin, Heger-Wegner, yang biasa dilakukan di laboratorium dan kita punya itu adalah larutan Regen-Roth dan Meyer. Ya, di jurnal-jurnal yang lain pun lebih biasa digunakan adalah Regen-Roth, Meyer, dan Wagner sebenarnya. Ada 3 yang sering digunakan ya. Oke, untuk reaksi warna, kalau tadi itu reaksinya reaksi pengendapan. Jadi ketika diteteskan, direaksikan akan mengendap. Nah, kalau reaksi warna, itu ada reaksi Erdmann dengan asam sulfat dan asam nitrat. Ya, terus Ford, itu asam sulfat yang mengandung asam mobridat. Ada marhui, ada mandelin. Semuanya akan menghasilkan warna, berubah warnanya. Ya, berubah jadi apa, Pak? Tergantung jenis alkaloidnya. Nanti mungkin akan lebih dipelajari di praktikum. Seperti itu. Oke, termasuk nanti ada juga dengan uji KLT ya. Di mata kuliah kromatografi kan sudah dibahas juga tentang KLT ya. Ya, jadi bisa pakai silika gel, bisa pakai alumina, bisa kiselgur, ada selulosa ya. Nanti harus disesuaikan dengan perbandingan larutnya. Kayak gitu ya kalau KLT. Ya, nanti juga ada namanya pendeteksinya. Ada pakai murexid, disemprot pakai murexid, ada juga yang disemprot nanti pakai regen Marquis gitu ya. Tergantung. Kalau alkaloidnya kalian merasa ini adalah turunan dari purin pakai murexid, tapi kalau alkaloidnya itu turunan dari morfin pakai Marquis gitu ya. Terus isolasi alkaloid ya, ini harus lihat sifatnya ya, sifat kimia fisika alkaloidnya. Kalau kita mau mengisolasi, tadi sifatnya apa? Basa, oke. Yang kedua, dia di alam bentuknya apa? Di alam tadi bentuknya garam, basa, organik, ataupun satu lagi bentuk glikosida. Ya, jadi di alam bentuknya 3, sehingga perlu kita sesuaikan dengan bentuk-bentuk alkaloid yang ada di alam. Makanya biasanya itu kita pakai pelarut
Organik. Oke. Ya. Terus nanti udah pelarut organik, sifatnya tadi apa alkaloid? Sehingga kalau ingin kita bentuk garam, harus ditambahin asam. Kenapa harus ditambahin asam? Untuk membentuk garam tuh kalau jadi garam emang gimana? Ya, jadi netral. Oke, ada jawaban yang lain? Kalau jadi garam meningkatkan kelarutan tidak? Nah, itu jawabannya. Jadi harus dibikin asam dulu untuk meningkatkan sip. Nah, atau yang lebih gampang lagi, itu bisa pakai kromatografi ion exchange. Nah, itu gampang tuh. Tinggal dimasukin, nanti bisa kita pilih isolasi alkaloidnya. Nah, sekarang kita ngomongin alkaloid. Sekarang saya tanya ke kalian, pernah dengar nggak tanaman yang mengandung alkaloid? Coba acungkan tangannya yang pernah. Ya, silakan. Pohon kina, oke. Terus Mas Ayu silakan. Papaver somniferum, waduh, pohon morfin ya. Terus, ya silakan Mai. Daun koka, terus coklat, oke. Jawabannya semuanya benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Dari daun koka itu dari Erythrocilus coca menghasilkan kokain. Papaver somniferum menghasilkan morfin. Coklat menghasilkan theobromin ya. Oke, tapi yang paling terkenal nih, yang pertama adalah Digitalis lanata atau Digitalis purpurea. Ini bentuknya bunga, warnanya bagus, indah, tapi mematikan. Kenapa mematikan? Dosis untuk gagal jantung. Jadi tanaman ini bisa digunakan untuk gagal jantung. Nama obatnya adalah digoxin. Dosisnya itu cuma 0,5 mg untuk 1 hari. Nah, sementara kan kita kalau nggak tahu makan bunganya kemakan dosisnya lebih dari 0,5 mg, kira-kira apa yang terjadi? Keracunan, meninggal. Ini terkenal sekali ya, Digitalis lanata dan Digitalis purpurea. Oke, yang kedua Camellia sinensis. Tahu Camellia sinensis? Ya, si teh dari Cina katanya gitu kan, Camellia sinensis gitu ya. Coffea arabica tahu? Nah, dua-duanya kalian suka? Apa kandungan utamanya? Oke, kafein, benar sekali. Terus yang terakhir ini adalah yang paling banyak bunganya kita tahu, tapi namanya jarang ada yang tahu. Namanya itu vincaros ya, atau tapak. Ternyata mengandung senyawa namanya vincristin sama pimblastin yang berkhasiat sebagai anti kanker. Luar biasa sekali kan alkaloid? Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Apa yang kalian dapat simpulkan di mata kuliah saya ini untuk pertemuan hari ini? Silahkan. Ya, silahkan Bella. Oke, terima kasih kata Bella. Alkaloid ini bersifat basa dan beracun. Oke, kesimpulan yang lainnya? Monggo. Ya, silahkan Mai. Oke, terima kasih Mai sudah menyimpulkan kembali contoh-contohnya. Ada lagi mungkin dari golongannya atau jenisnya mengingat kembali? Ya silahkan Husnul. Ya, amina sederhana, asam amino, tapi cincinnya N-nya itu di luar heterosiklik. Oke, dari ini semua kita saya masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali kalian ada yang ingin ditanyakan. Gitu. Monggo, ada yang mau disampaikan? Ya silakan. Ya. Oke, terima kasih Puput. Pertanyaan yang sangat bagus ya.
Kenapa alkaloid beracun ya? Jadi alkaloid itu punya atom nitrogen ya yang dia juga berasal dari asam amino. Sehingga dia dapat mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, sebenarnya beracun atau tidaknya itu tergantung dosis. Ingat dosis facit venenum. Apapun tanpa dosis adalah racun. Nah, kebetulan jendela terapinya kalau yang tadi saya contohkan itu sempit, digitalis lanata, digitalis purpurea itu jendela terapinya sempit sehingga bisa beracun seperti itu. Gimana Puput? Oke, terima kasih Puput sudah bertanya. Mungkin ada lagi? Ya silahkan Mai. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, jadi alkaloid itu sifatnya basa dan keberadaan di alam itu sifatnya nonpolar atau tidak larut dalam air. Nah, kenapa harus digaramkan dulu, dibentuk garam? Agar bisa bereaksi. Pelarut-pelarut tadi yang disampaikan semuanya bersifat polar sehingga tidak akan bereaksi kalau alkaloidnya tidak dibentuk garamnya dulu karena alkaloidnya tidak akan bereaksi. Barangkali terakhir ada satu pertanyaan lagi, monggo atau sudah cukup? Iya silahkan. Oh, kenapa alkaloid basa? Ini pertanyaan paling mendasar. Terima kasih Husnul atas pertanyaannya. Kenapa alkaloid basa? Ini kita harus lihat ulang ke dalam bentuk strukturnya. Sebenarnya kebasaannya tidak selalu basa ya. Contoh kafein tadi sifatnya asam. Tapi kenapa secara umum basa? Karena punya atom N. N-nya itu dia punya pasangan elektron. Pasangan elektronnya itu bisa didonorkan sesuai dengan teorinya Lewis. Senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron adalah senyawa yang bersifat basa. Seperti itu, Snul. Gimana? Oke. Ya, terima kasih ya semuanya setelah mengikuti mata kuliah hari ini. Semoga pengetahuan dan keilmuan kalian bertambah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sehat-sehat terus. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan sepertinya sudah mendung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.